Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan hari kenaikan Yesus Kristus, Sang Jalan, Kebenaran, dan Hidup. Ia naik ke surga bukan untuk meninggalkan kita, melainkan untuk memerintah dengan kekuasaannya yang kekal. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan, kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 99 ayat 1, O Ulu Balang Nagugu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berilah kami Roh Kudus untuk mengajar kami. Berikanlah kami gembala yang setia kepada firman-Mu, dan kuatkanlah mereka melakukan pekerjaannya, agar kuasa melawan si jahat, supaya kerajaan-Mu semakin tersebar dan berkembang di dunia ini, hingga seluruh musuh-Mu tunduk dan takluk di bawah kaki-Mu. Karuniakanlah kami kemenangan atas dosa dan kuasa maut, di dalam Engkau yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 97 ayat 1, Ingoton ma sadarion. Sadarion,
Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan di perayaan Hari Kenaikan Tuhan Yesus, yaitu yang diambil dari kitab Markus pasal 16 ayat 15 sampai 16. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Demikianlah hukum Tuhan. Mari kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 686 ayat 1, Ramun Doau. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 587 ayat 1, Ta endehon lasni roha. Dengarlah firman Tuhan
epistel yang ditetapkan untuk peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ini, yaitu dari Mazmur 68 ayat 16 sampai 20. Gunung Allah, gunung Basan itu, gunung yang berpuncak banyak gunung Basan itu. Hai gunung-gunung yang berpuncak banyak, mengapa kamu menjeling cemburu kepada gunung yang dikehendaki Allah menjadi tempat kedudukannya? Sesungguhnya Tuhan akan diam di sana untuk seterusnya. Kereta-kereta Allah puluhan ribu, bahkan beribu-ribu banyaknya. Tuhan telah datang dari Sinai, masuk ke tempat kudus. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan. Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana, ya Tuhan Allah. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 100 ayat 1, Mardongan Olop-olop. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 101 ayat 1, Taiti Gogo Ihut Tuho. Sambil kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B sambil mempersiapkan diri kita mendengarkan firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita dengarkan pada pesta peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus tertulis dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1 hingga ayat 11. Demikian firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, di peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus, hari ini kita mengambil topik Yesus naik ke sorga dan akan datang kembali. Kisah kenaikan Tuhan Yesus kita pahami sebagai satu garis besar yang terhubung dari karya pelayanan dan penyelamatan yang dilakukan Yesus, satu batang tubuh yang tak terpisahkan. Kisah dan karya sebelum dan sesudah kebangkitan
harus dilihat sebagai satu bagian yang utuh. Makna dan tujuan kenaikan Yesus tidak bisa didapat jika tidak terhubung dengan karya pelayanannya selama di dunia, setelah bangkit dari kematian yang berlanjut kepada peristiwa kenaikan. Tidak ada garis yang terputus, tidak ada kisah yang terhenti, dan tidak ada pesan sepenggal. Semua yang dilakukan dan dialami Yesus masuk dalam bingkai yang utuh, agar peristiwa kenaikannya tidak dipahami hanya sekedar kemenangan, tetapi lebih kepada pemberian tanggung jawab akan keberlanjutan pelayanan Yesus di dunia ini melalui murid-muridnya. Arti dan makna dari kisah perjalanan dan pelayanan yang utuh ini ialah bahwa di dalam diri murid-murid Yesus atau pengikut Kristus harus tertanam kesediaan dan keharusan berkorban, menderita, memenangkan cobaan dan godaan yang berakhir kepada tujuan kemenangan abadi, yakni kebangkitan dan hidup yang kekal. No crown without cross. Tidak ada mahkota tanpa salib. Apalagi perjuangan pemberitaan Injil adalah perjuangan yang terus-menerus dilakukan sampai Kristus datang kedua kali. Bagi kita, kebangkitan dan kenaikan Yesus bukan ajang gembira dan bersenang-senang. Harus dilihat dan dipahami sebagai titik kekuatan dan kepastian dalam memperjuangkan keselamatan yang kita terima, dan juga upaya atau misi memperjuangkan keselamatan orang-orang yang belum percaya. Itu sebabnya sebelum peristiwa kenaikan, Yesus melihat penting sekali pesan ini. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dibaptis dengan air dipahami sebagai karya pengampunan dosa yang menjadi jalan masuk menerima keselamatan. Tetapi keselamatan yang kita terima tidak berhenti hanya di situ. Keselamatan itu harus bergerak dan terlihat dalam wujud tanggung jawab memberitakan Injil yang kita lakukan melalui urapan Roh Kudus. Kembali ditegaskan bahwa kenaikan Tuhan Yesus tidak hanya sekedar bukti kemenangan, tetapi lebih kepada pewarisan tugas tanggung jawab sebagai saksi Kristus di dunia ini. Pesan ini sangat jelas tergambar dari jawaban Yesus ketika murid-murid memohon kepada Yesus, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Konteks atau keadaan politik yang dialami orang-orang Yahudi saat Yesus melakukan pelayanan hingga bangkit, mereka sedang berada dalam jajahan kekaisaran Romawi. Mereka berharap bangkitnya Yesus adalah kesempatan baik untuk menaklukkan kekuatan penjajah dan memulihkan kejayaan Israel sejak zaman Daud. Sehingga tidak salah jika mereka berharap melalui Yesus pulihnya kejayaan bangsa Israel akan terwujud. Tetapi harapan atau permohonan ini dijawab Yesus dengan tegas. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Itu artinya Yesus mau berkata bahwa pemulihan kejayaan Israel itu tergantung kepada kuasa atau ketentuan Allah. Mereka tidak perlu terlalu jauh memikirkan apa yang tidak menjadi bagian mereka. Itu urusan Allah. Maka Yesus melanjutkan pesannya. Bahkan lebih tepat kita sebut Yesus menjanjikan pemberian pendampingan dan penguatan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria sampai ke ujung bumi.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memperhatikan alur perbincangan Yesus dengan murid-muridnya membuat kita lebih memahami bahwa naiknya Yesus ke sorga justru memberi ruang baru dan tanggung jawab bagi pengikutnya untuk turut serta mengambil bagian secara penuh untuk menyaksikan Kristus sampai ke ujung dunia, bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Sepertinya dipaksa atau terpaksa melakukan ini? Tentu tidak. Sepertinya ini menjadi beban berat bagi pengikut Kristus? Tentu tidak. Karena apa? Ketika kita menerima kuasa oleh Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus, ini justru menjadi keistimewaan tersendiri bagi kita karena kita turut dilibatkan dalam tugas mulia ini. Seharusnya bersyukurlah dan banggalah karena Tuhan mempercayakan tugas yang mulia ini. Sekedar mengingatkan bahwa tugas pemberitaan ini tentu dimulai atau diawali dari diri kita, dari rumah kita, keluarga kita, kemudian ke tetangga kita, keluar kampung, keluar daerah, terus ke negara tetangga, hingga ke ujung bumi. Jika pemberitaan tidak beranjak dari diri sendiri, dari keluarga terdekat, dan langsung menyeberang atau meloncat ke pihak yang lebih jauh, padahal saudara yang paling inti disepelekan, itu artinya pemberitaan tidak konstruktif dan boleh jadi bumerang kepada diri sendiri. Secara garis etikanya, bagaimana mungkin saya mengasihi orang lain jika diri saya sendiri tidak saya kasihi? Ada apa? Apa motivasinya? Jika seperti ini kelakuannya, orang akan mentertawakan kita dan mencurigai. Malah yang terjadi bukan kabar baik yang tersebar, yang muncul malah berita yang mengecewakan dan sinisme. Ketika pesan kebangkitan sebelum kenaikan sudah jelas, lalu pandangan para murid tertutup oleh awan di saat Yesus naik ke sorga. Baru beberapa saat kemudian mereka menatap ke langit sewaktu Yesus naik. Itu artinya gerak ancang-ancang Yesus akan naik tidak terlihat karena mata mereka tertutup awan. Kenapa harus tertutup awan? Itu tidak dijelaskan. Yang pasti peristiwa naiknya Yesus di luar intervensi manusia dan di luar nalar manusia. Yang paling penting mereka sudah melihat, menatap Yesus terangkat ke sorga. Itu artinya mereka jadi saksi naiknya Yesus. Dua orang berpakaian putih, kita sebutlah malaikat, menegur murid-murid agar jangan terlampau fokus menatap Yesus yang terangkat ke sorga. Mungkin murid-murid berpikir inilah peristiwa akhir atau perjumpaan terakhir dengan Yesus. Namun malaikat langsung memberitahukan bahwa Yesus akan datang kembali. Jadi tidak ada kata berpisah selama-lamanya. Yang ada adalah mengisi waktu untuk melakukan tugas, mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan, karena Dia akan datang menuntut pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas yang diamanatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sangat senang dan gembira mengamini kenaikan Yesus ke sorga. Tetapi lebih gembira lagi dan senang karena kepada kita dipercayakan melakukan tugas mulia nan indah ini, yakni memberitakan Injil keselamatan. Mari kita lakukan tugas ini dengan semangat dan gembira, yang kita mulai dari diri sendiri, keluarga inti, hingga ke ujung dunia sebagai bukti bahwa kita turut menyaksikan kenaikannya. Kuasa Roh Kudus yang dijanjikan
dan dicurahkan kepada kita, itulah yang menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah. Kami sungguh bersukacita pada peringatan hari kenaikan-Mu ke sorga, yang menjadi kepastian bagi kami bahwa dari semua perjalanan pelayanan-Mu, kebangkitan-Mu hingga Tuhan naik ke sorga menjadi alur kehidupan kami, cerita yang kami harus isi, sehingga orang-orang yang senantiasa percaya kepada Yesus dalam pergumulannya, perjuangannya, akan memenangkannya sama seperti Yesus telah memenangkan kami, dan berakhir kepada kemenangan kekal, yakni kami hidup bersama-sama dengan Allah di surga yang Tuhan sediakan. Tentu semasih kami berada di dunia ini, Tuhan telah amanatkan kepada kami untuk menjadi saksi-Mu, memberitakan Injil sukacita keselamatan bagi semua orang, mulai dari diri kami, keluarga terdekat, hingga ke ujung dunia ini. Berkati kami Allah, topang kami, urapi kami terus, sehingga kami mampu untuk melakukan tugas kami dengan senang, dengan bangga sebagai pengikut Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, ketika kita telah disapa oleh firman Tuhan, mari kita sambut dengan mempersembahkan persembahan yang terindah sembari bernyanyi nomor 461, Songgop Tuhami. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya.
Kami bersuka cita karena Engkau telah menang, dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Dalam-Mu penuh rahasia, karena Engkau telah merendahkan dirimu serendah-rendahnya, kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu, dan menerima nama yang terindah atas segala nama, dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah membuka jalan ke surga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini sampai nanti kami bersekutu bersama di sisi-Mu di sorga. Ingat dan pulihkanlah janji yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari surga agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan gereja-Mu, agar segala peraturan, siasat, dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gereja-Mu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkan hikmat dari sorga kepada para pemimpin gereja-Mu, kepada para pendeta, guru Injil, dan para penatua, agar gereja-Mu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami, mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkan iman kami, agar kami sanggup menyaksikan, baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripada-Mu bekerja di dalam gereja-Mu, supaya anggota gereja-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan sorga adalah tempat kita yang kekal. Lindungi dan anugerahkanlah kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka, apabila mereka berkumpul di gedung gereja, atau di gedung sekolah, atau di rumah mereka masing-masing. Bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa dan yang memberati kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.